Oke, halo Sobat Kick Off Indonesia. Kita kembali lagi di Kick Off Vlog, di mana kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang juga merupakan co-founder dari Kick Off Indonesia. Tak lain dan tak bukan adalah Coach Guntur Cahyoustomo. Apa kabar, Coach? Halo, kabar baik. Ya, Coach Guntur Utomo seperti yang kita ketahui adalah coach yang punya perjalanan karir di kepelatihan yang sangat menarik. Beliau adalah master psikologi yang kemudian menjadi pelatih, sudah punya license, kemudian juga berkecimpung di sepak bola. Salah satunya yang paling kesohor adalah ikut serta di tim nasional U19 yang sempat menjuarai Piala AFF. Dan kemudian sekarang saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi PSS Sleman. Ale. Ale. Oke, Coach Guntur. Topik Siap. malam hari ini kita akan bicara soal latihan. Jadi, Ya. bagaimana training week atau training plan atau training session atau exercise dengan secara teoritis maupun juga aplikasinya di Akademi PSS Sleman. Bisa cerita sedikit nggak sih sebenarnya Akademi PSS Sleman tuh seperti apa, cara kerjanya bagaimana, struktur timnya dan sebagainya? Ya, yang jelas kami baru gitu ya. Jadi secara organisasi, secara manajemen segala macam, dan secara semangat sebetulnya juga ya ini baru. Ya, barangkali sama halnya dengan teman-teman Akademi Liga 1 yang lain bahwa adanya Elite Pro Academy ini membuat gairah untuk membina, membuat dalam bentuknya membuat akademi menjadi lebih baik. Termasuk juga di kami di PSS Sleman. Mulai musim kemarin memang apa yang kami lakukan itu sekedar ikut gitulah ya. Sekedar menggugurkan kewajiban karena memang musim kemarin kami adalah tim promosi, semuanya dikerjakan dengan sangat mendadak, sangat tergagap-gagap karena memang peralihan dari Liga 2 ke Liga 1 tampaknya cukup membuat kaget semua orang karena ternyata sangat berbeda, termasuk juga dalam konteks akademi. Nah, baru mulai musim ini kita mencoba untuk menata diri, untuk melakukan sesuatu yang sedikit mengarah ke konsep ideal begitu ya. Dalam konteks pengelolaan maupun juga dalam konteks aplikasi di lapangan. Dalam konteks pengelolaan kami mencoba untuk merestrukturisasi diri supaya jauh lebih efisien, jauh lebih powerful yang jelas, dan bisa berjalan jauh lebih tepat sasaran. Ini kami lakukan dengan banyak mencoba untuk membuat um, mencari pelatih baru yang lebih segar, pelatih yang jauh lebih punya energi untuk bisa bekerja lebih efisien. Salah satunya itu. Selain itu juga staff yang lain kita coba perbaiki untuk bisa melaju lebih cepat. Ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan di musim ini, gitu ya. Ini kalau ngomong pencapaian, ya ini kebetulan begitulah. Bukan Ada kebetulan, itu beberapa luar yang biasa prestasinya nih ya untuk ya buat lanjutannya. kami sangat luar biasa, untuk yang tahun kemarin aja kita ada satu di timnas, satu di Garuda Select. Yang musim ini di senior sendiri ada 2 orang, di senior PSS, kemudian di Persik senior juga ada 1 orang, kemudian di PSIM. Jadi sebetulnya dari apa yang kami lakukan setahun kemarin itu cukup membuat apalah ya, kami bersemangat begitulah. Itu yang mendasari ya, pekerjaan berikutnya untuk bisa lebih matang lagi. Ya, 20 ini sebetulnya kami rencanakan untuk membuat konsep yang jauh lebih mendekati ideal dalam tataran konseptual maupun tataran aplikasi. Apa yang kami lakukan ya dalam konteks ini framework besarnya begitu ya. Intinya adalah kami dalam konteks latihan kami ingin membuat
memfasilitasi para pemain, talent-talent itu untuk berkembang jauh lebih cepat, jauh lebih tepat sasaran. Dan yang harus diingat juga dalam konteks talent recruiting, talent scouting. Kami mulai musim ini mulai berafiliasi dengan banyak teman SSB Academy di banyak tempat, di banyak daerah untuk mengirimkan talent-talent terbaik mereka. Jadi kami berafiliasi sehingga kami tidak perlu lagi nanti ke depannya itu kami sudah punya sumber yang memang tersaring, sudah sebelumnya tersaring sehingga secara kualitas jauh lebih bisa diandalkan. Selain itu juga kami mencoba untuk memperbaiki sebelum corona ini sebetulnya kami sedang menata diri untuk membuat infrastruktur yang lebih baik. Berbentuk lapangan kami sudah ada beberapa kesepakatan dengan beberapa pemerintah desa untuk mengelola lapangan mereka dan meningkatkan kualitas lapangan yang mereka miliki dan seterusnya. Kami harapkan musim ini benar-benar kami mempunyai sistem, kami mempunyai konsep, mempunyai ya sistem tadi yang bisa dijalankan untuk sebagai platform dan blueprint untuk musim-musim ke depan. Saya pikir itu untuk tentang Akademi PSS sendiri di musim pertama dan musim kedua ini. Oke, Coach Guntur, tadi penjelasan sekilas itu menjadi latar belakang untuk mungkin Sobat Kyokoko Indonesia untuk melihat seperti apa sih Akademi PSS. Nah, sekarang kalau kita masuk ke konteks latihan, ya kan? Bagaimana sih training style atau mungkin metodologi atau mungkin kurikulum yang dibuat atau digariskan oleh Akademi PSS? Ya, secara sederhana kami masih meraba-raba juga karena dari awal kita mencoba memodifikasi dan sebetulnya platform utamanya adalah kami mencoba untuk menggunakan taktikal periodisasi taktikal bahwa itu yang menjadi landasan pertama untuk kita jalankan. Berikutnya ada adaptasi yang kita lakukan di dalam perjalanannya. Jadi secara konseptual ini yang kita lakukan dalam seminggu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat dan hari pertandingan. Ini yang kita lakukan. Jadi semacam mingguannya ya? Yes, ini mingguannya. Kami basis kerjanya, periodisasinya adalah mingguan. Ya, ini kami mencontoh apa yang dilakukan oleh periodisasi taktikal. Cuman memang dalam waktu seminggu itu kita tidak full seminggu 7 hari atau 6 hari latihan. Hanya 5 atau 4 kali latihan dalam seminggu yang kita lakukan. Karena memang ya banyak pertimbangan dan banyak faktor yang membuat hanya itu yang bisa kita lakukan sementara ini. Berarti kalau di sini yang kita lihat adalah latihannya seminggu 4 kali ya? 4 kali. Oke. Kalau misalnya main hari Sabtu dan Minggu, kemudian latihannya di hari apa? Senin bagaimana? Sabtu Minggu berarti Sabtu Minggu Selasa Rabu, Kamis Jumat. Oke, berarti Senin off ya? Senin off. Kalau itu dengan catatan kalau Sabtu Minggu main, gitu ya. Kalau Sabtu aja yang main, berarti Senin kita latihan. Oke. Nanti ada salah satu. Berarti bisa 4, bisa 5 training dalam seminggu. Bisa 4, bisa 5 training. Oke. Ini kalau kita ngomong mingguan seperti ini semua kelompok umur sama atau bagaimana? Semua kelompok umur kita coba samakan. Tentu saja ada adaptasi di masing-masing kelompok umur tentu saja. Tapi secara prinsip kita samakan. Memang agak berbeda-beda di hari. Saya tunjukkan contoh latihan, jadwal pencatalan
penjadwalan latihan yang kita buat. Ya, ini contoh hari mingguan apa namanya, ya, jadwal mingguan kami. Jadi ini dalam konteks satu minggu 16 main, sehingga hari Senin itu 16 off, 18-20 latihan, Selasa 16-20, 16-18, 20 di hari Rabu. Jadi hari pertama dari U18 akan dilakukan oleh U16 di hari Selasa. Jadi Oke. hari Senin itu U18 latihan dengan materi yang kurang lebih mirip. Kemudian U16 baru akan melakukan hari pertama itu di hari Selasa. Karena hari pertama, hari Senin untuk U16 itu libur, sehingga baru akan Selasa dilakukan. Oke, Hari tapi kedua, prinsipnya sama ya. Jadi prinsipnya artinya yang dilakukan U18 di Senin, dilakukan U16 di hari Selasa, kurang yes, lebih seperti itu ya. ya, secara prinsip sama. Oke. Ini kalau kita tadi bicara soal periodisasi yang berbasisnya weekly ya, tadi udah dapat penjelasan. Sekarang kalau misalnya untuk typical session-nya sendiri seperti apa? Artinya suatu program harian biasanya strukturnya seperti apa? Terus stylenya Struktur, seperti apa? oke. Ini kurang lebih secara tipikal gitu ya, apa mau disebut, harian, mingguan. Jadi ini harian, kami awali dengan core stability, atau ada yang, ini kebetulan yang core stability, ada yang akselerasi, kita coba latihan injury prevention. Jadi Latihan-latihan yang tanpa bola ya? yes, yang tanpa bola. Kita coba kita lakukan itu kurang lebih setengah jam, kemudian ya masuk ke passing exercise. Ini bisa tidak, bisa ada bisa tidak. Kemudian kita juga yang paling sering kita lakukan adalah kita banyak melakukan exercise 1-lawan-1. Jadi exercise 1-lawan-1. Setelah itu baru kita masuk ke position game, kemudian ada yang diakhiri dengan 11-lawan-11 atau ada yang tidak. Jadi secara umum yang menurut saya yang kita lakukan di PSS Sleman Academy yang saat ini sangat kita tekankan adalah situasi 1-lawan-1 malah. Oke. Yang Oke, kita itu kalau dibilang ditekankan itu berarti setiap hari ada atau lebih banyak atau bagaimana? Hampir dalam seminggu itu paling enggak ada dua kali sesi latihan yang ada situasi ini. Minimal 2 kali ya? Minimal 2 kali. Terus ini ada pertanyaan pasti ini dari Sobat Kickoff Indonesia ini. Ini semua latihannya main bola atau kadang-kadang ada juga nggak main bola? Di luar, tentunya di luar apa namanya, di luar yang injury prevention ya? Ya. Nggak main bola itu kayak apa ya? Nggak main bola misalnya lari keliling lapangan, sprint, pergi ke hutan, ke pantai, atau mungkin Untuk sementara semua main bola. Untuk sementara main bola. Nggak tahu nanti. Kalau secara konseptual kita selalu dengan sepak bola yang kita lakukan. Pun nanti kita misalnya pergi ke hutan atau kita mungkin sifatnya hanya refreshing, piknik lah. Jadi bukan sebagai sebuah, kita tidak mencoba untuk mencari peningkatan aktivitas sepak bolanya, tapi jauh lebih ke aspek mentalnya mungkin ya, refreshing. Tapi itu belum kita rencanakan. Cuman kemungkinan ada kemungkinan. Oke, jadi semuanya latihannya di luar injury prevention atau latihan opening itu semuanya main bola ya? Semuanya Ya. itu salah satu training style dari PSS Academy ya? Ya. Kemudian ada pertanyaan pasti dari Sobat Kickoff Indonesia lagi. Terus kelihatannya kok main bola terus. Bagaimana soal dalam tanda petik yang sering disampaikan peningkatan kondisi fisik? Oke. Ya, sebetulnya ini yang kita mulai tadi, bahwa kita
kita mengambil secara konseptual, kita meminjam periodisasi taktikal, di mana konsep sepak bola itu menjadi satu kesatuan, itu menjadi hal yang utama gitu ya. Ya termasuk dalam hal tadi kita ngomong fisik, kita bicara latihan yang kami lakukan ini, contoh yang saya tampilkan ini adalah latihan-latihan yang secara fisik sangat menuntut, dan itu dan saya pikir ini akan secara kasat mata memang sangat membutuhkan tenaga yang sangat besar. Sehingga apa yang kita lakukan ini sebetulnya adalah ya kita sedang develop physical condition mereka. Kenapa tidak ada yang isolated? Kenapa yang tidak ada persoalannya ada di persoalan waktu dan persoalan yang jauh lebih substansial sebetulnya. Kita mau mengajari dulu para pemain kita main bola, baru kita akan nambah supaya ya secara kualitas, secara intensitas mereka akan merasakan dulu, baru kita akan meningkatkan kualitas mereka pelan-pelan. Jadi memang fisik akhirnya harus kita pandang sebagai satu kesatuan, bahwa fisik itu ya main bola. Bahwa main bola itu ya kebutuhan, menuntut kebutuhan fisik. Sehingga ketika kita latihan sepak bola dengan intensitas yang sama seperti yang kita mau seperti di pertandingan, artinya pemain akan menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Terus kita kembali lagi ke masalah training atau ke masalah metode latihan dari Akademi PSS. Ada nggak latihan-latihan yang mungkin boleh dibilang kayak latihan kebangsaan seperti itu? Jadi yang kira-kira hampir sering sekali dilakukan, kemudian mungkin hampir pemain udah tahu nih, oh kalau hari ini kita pasti latihan ini. Ada nggak bentuk-bentuk latihan yang exercise yang secara boleh dibilang frekuensinya sangat sering dilakukan oleh Akademi PSS? Ya, sementara yang 1 lawan 1 tadi. Mungkin bisa di-share dengan gambar yang besar. Ini tampak ya? Ada gambar besarnya? Ada. Ya. Ya. Ini bisa dijelasin nih cara kerjanya. Ya, ini cara kerjanya sebetulnya 1 lawan 1 di setiap area. Misalnya bola dipegang biru, ini 1 lawan 1, dia harus handling 1 lawan 1 di sini ketika menyerang. Nah, pemain yang tidak sedang pegang bola, ada 1 ruangan kosong yang bisa mereka pakai, yang bisa diisi untuk melakukan support ke pemain yang sedang pegang bola. Oke. Ya, latihan ini sangat sederhana sebetulnya. Jadi ini latihan mungkin bisa diperjelas lagi. Ini tim yang menguasai bola misalnya yang biru. Oke, yang biru. Oke, jadi biru ini bekerja dalam satu tim. Sebetulnya biru ini, jadi sebetulnya situasinya adalah 5 lawan 5. 5 lawan 5, tetapi kotak-kotak ini apa fungsinya? Kotak-kotak ini membatasi area gerak mereka ketika pegang bola. Oke. Jadi ketika pemain biru ini sedang menguasai bola, area permainan mereka hanya terbatas pada satu kotak ini. Oke. Kecuali dia mengumpan. Jadi ketika dia mengumpan, dia bisa mengumpan ke segala macam kotak, ke kotak yang lain, tapi pemegang bola ini tidak boleh keluar dari areanya sementara. Oke, berarti tidak boleh pindah kotak ya, kecuali ke yang kosong. Kecuali ke yang kosong. Jadi pindah kotaknya itu ketika dia tidak pegang bola. Kalau pegang bola dia justru berada di variasi 1 adalah si pemegang bola tidak boleh keluar kotaknya. Variasi 2 boleh. Variasi nanti ada yang berbeda. Oke. Ketika bermain berarti tidak boleh ada satu kotak diisi oleh 2 pemain warna sama. Nggak boleh. Tidak boleh. Oke, berarti memang jadi begitu misalnya yes, pemain biru ini pegang bola 1, pegang bola. Pemain biru yang lain itu harus menyesuaikan dalam konteks mencari ruang, ada ruangan 1, ruangan yang kosong yang itu bisa dia pakai. Ya. Biru yang pegang bola tadi dia harus handle bola, dia harus
mengalahkan lawan satu untuk bisa kemudian meraih mencapai temannya yang sedang free untuk bisa diumpan. Gitu. Jadi sangat-sangat simpel sebetulnya latihan ini. Cuman memang sangat-sangat demanding untuk para pemain. Ini yang paling sering kami lakukan untuk ternyata efeknya adalah mereka jadi sangat cukup kuat lah, cukup kuat perkembangan untuk satu lawan satunya itu sangat bagus. Situasinya seperti itu. Kalau melihat desain exercise-nya, Coach, ini berarti kalau kita ngomong aspek attacking, berarti pemain yang pegang bola satu lawan satu menyerang untuk bisa mengalirkan bola ke temannya. Itu target utamanya. Yes, targetnya adalah possession sebetulnya. Target pertama, target utamanya. Biru kalau pegang bola ya jangan boleh hilang. Itu aja. Oke. Tapi dia untuk bisa passing ke pemain yang ada di kotak yang lain, dia kan harus mengalahkan lawannya dulu nih, yang merah kan? Iya. Iya. Oke. Nah, sedangkan untuk pemain menyerang yang tidak pegang bola, dia juga harus melepaskan diri. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali exercise-nya merangsang pemain satu lawan satu dengan bola maupun satu lawan satu tanpa bola ya. Tanpa bola, iya. Kemudian untuk pemain yang defend, Coach. Yes. Apa stimulus yang didapatkan atau apa rangsangan yang kemudian terjadi kepada pemain? Ya, yang paling sering pertama dia juga harus kuat satu lawan satu dalam artian apa yang harus dia secara prinsip defense lah, prinsip defense biasa. Karena memang ini variasi yang belum ada gawangnya, nanti ada variasi yang ada gawangnya. Jadi prinsip defense dia harus berdiri antara bola dengan gawang. Kalau ini antara bola berarti dengan lawan, karena targetnya adalah lawan. Oke. Ya, lawan atau teman dari pemegang bola yang tidak pegang bola tadi. Sehingga untuk yang defense dia juga harus mengarahkan tubuhnya supaya dia berdiri di antara bola dan lawan. Oke. Jadi itu prinsip besar ketika defense yang harus diajarkan ke para pemain. Jadi tidak asal satu lawan satu tebas bola dan seterusnya, tapi dia juga harus menyesuaikan, dia juga harus tahu ruangan kosong yang harus dia cover di sebelah mana, pemain lawan yang bergerak dan harus ditutup jalur passingnya itu sebelah mana. Intinya adalah dia harus selalu berada di antara bola dan lawan. Bagaimana dengan pemain defense yang tanpa bola? Apakah kemudian pemainnya itu terangsang untuk selalu follow atau mungkin seperti main akhirnya atau bagaimana? Jadi latihan ini hanya yang untuk defense itu merangsang atau menyasar pada pemain yang paling dekat dengan bola, karena ini yang kita lihat juga cukup krusial untuk sepak bola kita. Jadi banyak sekali pemain kita yang sekali ambil yang yang cukup berbahaya gitu ya untuk kelanjutan dari proses mekanisme defense berikutnya. Jadi memang latihan ini baru didesain untuk pemain yang melakukan pressing. Untuk pemain yang tidak melakukan pressing, dia harus menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu melakukan pressing. Oke. Jadi intinya seperti itu. Jadi apakah dia harus zonal, apakah dia harus follow orang, dan seterusnya itu yang harus mereka lakukan. Mereka harus cari solusinya. Karena memang ini kelemahan dari latihan ini karena arah yang tidak ada arah, sehingga untuk bisa membuat defensive shape juga agak rumit, sehingga latihan ini menyasar pada prinsip-prinsip kecil prinsip detail dari baik attacking maupun defending. Untuk yang defend, misalnya ada pemain yang pindah area, barangkali pemain yang paling dekat dengan area yang kosong itulah yang akan segera menutup pemain yang pindah area itu. Berarti bisa dilakukan pertukaran juga ya?
sangat memungkinkan untuk pertukaran. Oke. Tapi Sangat memungkinkan. artinya ini latihan yang sangat bagus juga untuk pemain yang defend tanpa bola. Dia untuk bisa membaca bola terbuka, bola tertutup. Artinya Ya, ya. ketika bola tertutup mungkin dia tidak perlu terlalu tight gitu. Kemudian kalau bola terbuka artinya passing lane-nya memang ada, dia harus lebih tight gitu mungkin. Ya, ya. Dan Lantas harus diingat, gimana? harus diingat untuk yang defense juga dia harus, karena ruangannya tidak cukup lebar sehingga ruangan yang harus dia tutup juga sebetulnya tidak begitu lebar, tapi memungkinkan pemain penyerang itu bisa bergerak jauh lebih leluasa. Iya, iya, iya. Ini yang harus dia antisipasi juga. Jadi tidak sekedar dia di depan pemain yang akan diumpan atau di belakang atau di samping, tapi dia harus betul-betul menentukan ketika dia di pojok harus seperti apa, ketika dia di kotak tengah harus seperti apa, dan seterusnya. Pada saat implementasi exercise ini, apa kendala yang paling susah? Coach, terutama mungkin pada saat masih di awal-awal atau pengenalan, apa yang sering terjadi? Karena ternyata banyak pemain kita itu yang bercita-cita untuk bermain sepak bola sekali sentuh, sehingga ketika dihadapkan satu situasi satu lawan satu di semua tempat yang dia tidak bisa melakukan sepak bola sekali sentuh itu menjadi tergagap-gagap. Jadi mereka maunya adalah bola segera dilepas, sehingga logika atau prinsip-prinsip dasar ya ini sepak bola gitu ya. Zaman dulu justru diajarkan oleh Will Curver, diajarkan oleh pelatih-pelatih yang lama dulu. Prinsip-prinsip sederhana seperti finting, melewati pemain, melindungi bola ya. Melindungi bola dan seterusnya itu juga banyak yang tidak menguasai. Itu tahap satu. Tahap keduanya adalah tujuan dasar dari kenapa dia menguasai bola. Itu yang sama sekali juga tidak dipahami. Kenapa dia harus menghentikan bola? Kenapa dia tidak bisa langsung memberi umpan ke temannya? Karena situasi satu lawan satu semuanya di semua area menuntut mobilitas pemain yang jauh lebih tinggi, sehingga bola ya harus berhenti dulu untuk memberi kesempatan pemain yang lain atau temannya untuk bergerak. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang sangat-sangat umum terjadi. Sangat-sangat umum terjadi di latihan-latihan awal. Jadi chaos. Seolah-olah latihan itu chaos. Bola selalu keluar, bola selalu hilang. Banyak sekali turnover ya, pasti ya. Banyak sekali turnover. Ya seperti saya bilang tadi, itu latar belakang yang membuat mereka tidak nyaman dengan itu. Banyaknya turnover itu terjadi karena pemain melepaskan bola dalam kondisi dia tidak nyaman atau kawannya belum nyaman. Sudah dia lepaskan gitu. Dua-duanya gitu. Saya pikir dua-duanya. Tapi yang paling menonjol adalah ya kawannya belum siap. Kawannya belum sempat untuk mencari tempat yang baru. Kawannya tidak mempunyai waktu untuk bergerak ke tempat yang baru. Itu yang paling sering, yang paling menonjol. Jadi bola baru disentuh, belum temennya masih di pressing orang, belum sempat dia dismarking dari lawan, bola sudah dilepas lagi, sehingga banyak sekali turnover di situ. Ya, artinya kalau kawannya belum siap, berarti pemain yang dengan bola kan harus menunda passing. Ya. Dan kalau mau menunda passing, berarti dia harus melindungi bola lagi ya, dengan mungkin shielding, atau mungkin feinting dan seterusnya ya. Yes. Dan ini yang akhirnya terangsang pemain jadi sering melakukan itu. Iya, betul. Selain itu komunikasi. Jadi bagaimana sih sebetulnya pembacaan antar pemain? Ini aspek detail. Belum komunikasi tingkat taktikal gitu ya, tingkat game model, tapi komunikasi dasar. Sebetulnya si pemegang bola dia harus tahu
temannya yang siap untuk diumpan itu yang seperti apa. Selama ini saya pikir kok tidak banyak pemain yang secara detail memahami itu. Orang yang mau meminta bola juga dia harus tahu sebetulnya pemain yang sedang memegang bola itu dalam situasi yang seperti apa, sehingga dia bisa menyesuaikan diri, kecepatan larinya, kemudian jarak minta bolanya, kemudian body shape-nya ketika minta bola, itu juga harus menyesuaikan. Ini komunikasi dasar antara pemegang bola dan pemain yang tidak sedang megang bola. Itu bisa terbangun dari sini. Jadi bahu di mana itu jadi pemegang bola menjadi jauh lebih detail untuk bisa mengenali teman-temannya. Oke, dia sedang kaki tumpunya sedang membelakangi bola sehingga dia tidak mungkin diumpan bola, harus saya tahan dulu dan seterusnya. Temannya sedang berlari sehingga tidak mungkin saya umpan, saya harus tahan bola dulu. Ini yang menjadi terangsang dari para pemain dengan situasi latihan ini. Terus selama sudah menjalankan exercise ini beberapa saat itu ya, apa efek yang paling kelihatan di pemain? Tadi level komunikasi, jadi jauh lebih sederhana untuk bisa kemudian bergerak ke tataran game model. Jadi ini mendasari proses untuk developing game model juga. Jadi karena komunikasinya lebih terbentuk, tahu kapan pemain siap, kapan pemain tidak siap, kapan teman siap, kapan teman tidak siap, sehingga proses untuk mengarah ke game model jauh lebih sederhana. Dampak yang kedua adalah ya ini secara perseptual gitu ya, perseptual di pikiran mereka jauh lebih percaya diri. Kalau kita ngomong tentang kepercayaan diri, ya mereka jauh lebih nyaman dengan bola. Mereka jauh lebih tahu kapan harus melepas bola dan kapan harus menguasai bola, melindungi bola. Mereka jauh lebih bisa punya tujuan dengan bola itu. Jadi mereka jauh lebih tahu bola itu mau diapakan. Jadi tidak lagi instingtif seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin karena kebiasaannya mungkin sebelumnya itu dilatih satu sentuhan, mereka main satu sentuhan. Sebelumnya diajarkan untuk selalu melewati orang, selalu ngelewatin orang. Nah, di situasi ini mereka jadi jauh lebih terbiasa. Oke, ya, aku bisa mengalahkan 1 lawan 1 sehingga aku punya keuntungan ketika saya lewati 1 lawan 1, mereka bisa mengambilnya. Jadi secara knowledge akhirnya develop dengan sendirinya untuk para pemain ini. Oke, Coach Guntur, terima kasih banyak atas sharingnya malam ini. Kita belajar banyak, Sobat Kickoff Indonesia bisa mengenali tentang training dari PSS Academy dan harapannya ini menjadi inspirasi untuk semua. Dan sukses terus untuk Coach dengan tugas-tugas di Akademi PSS. Untuk Sobat Kickoff Indonesia, nantikan terus vlog bincang taktik dan juga vlog-vlog lainnya yang akan sangat menarik. Pantau informasi kepelatihan sepak bola di kickoffindonesia.com. Dan ingat bahwa permainan sepak bola tidak akan dimulai tanpa kick-off.